Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Pengharapan di dalam Engkau, dalam iman percaya kembali hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mulia, yang agung, yang berkarya di dalam setiap pribadi kami. Seberapa kami yang hadir pada saat ini ya Bapa, hadir-Mu Tuhan, Roh-Mu mengalir, memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Dia, dan mau memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Suatu sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, hatiku percaya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau memuliakan namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, beribadah padamu, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau baik Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Haleluya. Kami katakan Tuhan, pujian kami adalah di dalam Engkau. Kami katakan pujian sebagai rasa ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Kita memuji memuliakan nama Tuhan kita sebarasa ucapan syukur kita di dalam Dia. Haleluya. Maka siapkan hati kita untuk mendengar daripadanya. Dan Kau yang mengenal pribadi kami, saya tahu rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan nagesan menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Kami percaya tiada tersembunyi bagimu Tuhan. Tersembunyi bagimu seluruh isi hatiku Tuhan. Hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya tahu rindu aliran sungaimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan nagesan menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Tiada tersembunyi bagimu Tuhan. Seisi hati kami Tuhan. Seisi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
dalam pindahnya dekapan kasih bumi. Dalam pindahnya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam pindahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam pindahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan rasa ucapan syukur kita. Kita mau katakan pujian, terima kasih ya Bapa atas segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Terima kasih ya Bapa untuk waktu-waktu yang terbaik yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa jamahan. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Kau karyakan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa pada saat ini, amin. Terus kita bawa di dalam doa untuk pemimpin kita, untuk negara kita. Kita mau percaya apa yang Tuhan mau lakukan, amin. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja-gereja kita, baik yang ada di Victoria, Pak, ada di Western Australia, ada Pastor Shane dan Alivia Davis, amin. Kita mau di dalam doa. Ada Pastor Jeremy and Josh Brown di Ringfield, Westland, amin. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Zoe and Anita Ponder di Alice Springs, amin. Kita percaya untuk para hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan menolong, menyertai mereka, dan kita mau melihat kebangunan rohani terus terjadi, amin. Di dalam masa-masa pandemi ini, kita mau melihat karya Tuhan. Dan kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan, amin. Ya, Ori. Berdoa buat pekerjaan saya sama keluarga di kampung. Amin. Biar pertolongan Tuhan untuk saudara Ori, untuk pekerjaannya, amin. Kita mau melihat terobosan yang akan Tuhan lakukan dan oleh belas kasih-Nya, amin. Dan juga terus mau berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita akan melihat karya-karya Tuhan, amin, yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap kita mau dalam doa, apapun pergumulan, amin. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga bawa di dalam doa untuk acara konser, dan khususnya tujuan gereja-gereja kita yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa gereja rintisan, tapi puji nama Tuhan, amin. Bawa di dalam doa, kita akan mau melihat mujizat Tuhan. Kita dalam bagian-bagian yang kecil, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Kalau tidak ada, amin, mari nama Tuhan, mari angkat suara kita mau percaya. Kita mau katakan, saya mau percaya di dalam Engkau Tuhan, untuk apa yang saya minta, untuk apa yang saya doakan. Karena di situ saya akan mau melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama, Tuhan. Hadir-Mu Tuhan di dalam ibadah kami, Tuhan. Kami rasakan Tuhan, Kau yang menolong dan menyertai kami, membimbing kami, mengarahkan kami. Kau mengajarkan kami senantiasa Tuhan untuk mengandalkan Engkau di dalam segala hal ya Bapa. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan berkarya di dalam pribadi kami. Segala keterbatasan kami Tuhan, Kau memperlengkapi kami.
Engkau menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Hati kami untuk selalu terfokus di dalam Engkau Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk para pastor Tuhan yang kami bawa di dalam doa. Ada Pastor Shane and Olivia Devia Tuhan, ada Pastor Jeremy and Jess Brown Tuhan, dan khususnya Pastor Doen Alita Ponder. Kau Tuhan memakai di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan. Mau percaya di dalam Engkau, demikian juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, dalam berita keselamatan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup Tuhan. Bagaimana Engkau menubarkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami di tempat ini ya Bapa, kami memohon di dalam Engkau Tuhan, biarlah belas kasih-Mu berkati dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Berkati ibadah kami ya Bapa, menjadi ibadah yang berkenan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Kami membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita memuliakan pujian syukur atas segala kebaikan dan pertolongannya. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Nah, silakan duduk. Beberapa pengumuman bagi kita. Hari Sabtu ini ada pemuritan laki-laki di gereja kita yang ada di PTC Pulau Gadung. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, tepatnya 4:30. Kalau saudara memberi waktu terbaik, mari dapatkan acara pemuritan itu. Kalau saudara juga terlambat, tidak apa-apa. Tapi kita akan mendapatkan hal-hal yang dapat membangun iman percaya kita di dalam visi dan misi gereja kita, memakai setiap pribadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tanggal 27, tepatnya jam 6 ada konser di tempat ini. Kita sudah mengadakan beberapa latihan dan gereja dan PTC Pulau Gadung akan mendukung kita. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Ibadah tengah minggu, amin, senantiasa kita tetap ada jam 19.30 hari Minggu, jam 10.30 dan sore hari jam 15.30. 1 jam mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk berdoa. Saya tahu amin, kita berada di dalam kesibukan senantiasa, tapi mari kita mendahulukan Tuhan, amin. Kita memulai hari kita di dalam aktivitas kita untuk selalu di dalam doa, dan kita tahu melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kita. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan, amin, puji nama Tuhan. Gereja di tempat ini, amin, sangat-sangat saya dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan, amin. Begitu baiknya Tuhan dengan orang-orang yang memiliki hati untuk memberi, untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita tidak diajarkan untuk menjadi seorang peminta-minta. Kita tidak diajarkan untuk kita berada di dalam jalanan, amin. Tetapi Tuhan mau berperkara bagi kita lepas pribadi. Tuhan mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya. Saya ingat ketika saya memberikan persepuluhan sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, sekitar gaji saya waktu itu sekitar 700.000 sebulan. Saudara bisa melihat, amin, nilai yang begitu kecil pada ukuran yang saat ini, tetapi begitu mahal pada ukuran pada tahun itu. Tetapi saya mengerti, amin, bahwa segala sesuatu Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan. Setia walaupun mengalami masa-masa sulit, berkekurangan. Karena saya harus kuliah, dan saya juga harus suka membantu adik saya. Dan saya senang, amin. Saya tahu mungkin ini adalah hal yang tersulit. Tetapi ketika saya menerima dan mengenal janji Tuhan, dan saya mengerti bahwa pentingnya menguduskan apa yang Tuhan telah beri. Persepuluhan itu bagi kita mungkin itu adalah memiliki nilai yang sangat mahal. Karena kita berpikir bahwa saya aja masih kurang. Tapi ketika hal itu, amin, mengajarkan kepada kita bahwa ada suatu janji dari apa
yang Tuhan mau pertentangkan bagi kita. Dan tidak terasa sampai sekarang mungkin bisa memberikan persepuluhan dengan nilai ya begitu mungkin besar, bisa jutaan. Tetapi itu bukan suatu menjadi halangan, karena sudah terbiasa melihat janji Tuhan. Dan segala sesuatu, amin, menghilangkan kita di dalam kekhawatiran, di dalam hal keuangan, di dalam masa depan. Karena firman Tuhan seringkali mengajarkan bagaimana kesetiaan kita di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saya sering melihat bagaimana orang-orang terhilang dan berada di dalam pergumulan terus, karena tidak mengerti tentang, tidak membuka hati di dalam hal keuangan. Jujur, amin, keuangan di gereja, saya mau katakan untuk sampai saat ini selalu cukup. Tetapi kita perlu mengerti tentang ketersediaan untuk kita melatih diri kita untuk memberi. Karena ada sesuatu nilai, bukan karena gereja membutuhkan, amin, bukan karena seperti nilai-nilai hal-hal ini yang penting. Tuhan sendiri mengajarkan di dalam Maliaki 3:10 mengenai ujilah aku, kata firman Tuhan. Ada sesuatu mengandung nilai. Dan puji nama Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang setia terus memberi. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupkan. Kita ingat kisah janda di Sarfat. Dia berada di dalam kemiskinan. Dan setelah makan apa yang dia punya, mereka berkata dia akan mati bersama dengan anaknya. Tetapi ketika dia ditantang untuk memberi, Tuhan memakai Elia untuk menyatakan suatu kebenaran bagi janda di Sarfat. Dia melakukan, amin, walaupun dia seperti sangat-sangat berada di dalam kekurangan pada masa-masa sulit. Apa yang dia lakukan? Dia memberi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah masa pandemi, mungkin tidak sulit bagi kita untuk bisa merasakan sendiri apa dampaknya. Tetapi pada masa susah, pada masa kekeringan, pada saat janda di sana, mungkin tidak seberapa yang kita terima. Tapi saya memberikan suatu kesaksian, amin, bahwa ketika masa-masa sulit sekalipun, kita mau menuju di dalam 1 tahun masa pandemi, penghasilan waktu itu menurun begitu drastis, gaji dipotong sana sini, tidak ada pemasukan. Tapi puji nama Tuhan, amin, ketika setia terus melakukan apa yang menjadi bagian. Apalagi pada masa-masa itu kita merintis pelayanan yang butuh biaya besar. Kita harus membeli karpet dan tabungan mulai menipis, malah menjadi minim. Tapi itu bukan menjadi suatu kebimbangan atau keraguan, seperti menahan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kita terus menginvestasikan, amin, karena kita percaya ada janji Tuhan. Dan puji nama Tuhan, amin, Tuhan terus berkarya dan kita bisa menjadi berkat bagi orang, karena Tuhan telah menguruskan hal-hal keuangan. Jadi saya mendorong bagi kita semua, amin, hal ini adalah penting bagi kita ketika kita setia di dalam perkara kecil, karena Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam hal perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kita bisa membayar PAM di tempat ini, kita bisa membayar tagihan listrik, kita bisa menikmati makan siang, kita bisa membayar untuk mempersiapkan untuk membayar gedung untuk tahun yang kedua. Puji nama Tuhan, amin, karena kita percaya bahwa ketersediaan begitu penting bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan menolong kita,
memberkati dan menyertai. Dan saya mendorong saudara, mari amin, lakukan sesuatu, percaya, taruh pengharapan, bangkitkan iman. Saudara akan bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keuangan saudara, dalam karir saudara. Karena saudara lebih dulu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi dapat saya mendorong saudara, kita akan memberikan dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan, tapi kita memberi karena kita berkemenangan. Tuhan telah menolong dan menyertai kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan. Engkau mau pakai ya Bapa, Engkau mengasihi ya Bapa. Setiap kami di tempat ini ya Bapa, Engkau mengajarkan kami nilai-nilai memberi. Engkau mengajarkan kami Tuhan memahami rencana dan panggilan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia lewat pujian kita. Lebih dari pemenang. Dan bermenang Raja perkara bisa dikalahkan oleh masa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang berkemenangan. Amin. Kami memuliakan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.
Kita membuka Alkitab kita, saudara yang membawa kita di dalam Yesaya. Yesaya pasal 42, ayatnya yang ke-20. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-42 ayat ke-20. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Sambil juru khotbah pada saat ini berbicara tentang mendengar. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam setiap pribadi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami. Biarlah pemberitaan kebenaran dan firman menolong kami di dalam masa pertumbuhan iman percaya kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat ke-20. Dikatakan di situ, amin, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Inilah yang kita lihat nilai janji dari suatu pesan. Melihat dan mendengar. Ada nilai yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan bagi kita. Telinga untuk mendengar, saya percaya bahwa semua kita di tempat ini mengetahuinya. Kita diberikan telinga, ada 2 dan 1 mulut. Dan saya percaya bahwa kita bisa memahami kenapa. Karena Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mau untuk kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Menjadi pertanyaan bagi kita jadinya. Apakah kita mau mendengar? Mendengar siapa? Pemberitaan firman Tuhan, amin, setiap hari kita bisa mendengar. Atau di dalam ibadah, pertemuan ibadah kita hari Minggu ada 2 kali, hari Rabu ada sekali, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Selalu pemberitaan kebenaran firman Tuhan disampaikan bagi kita. Tetapi apakah kita peka di dalam hal mendengar? Seringkali ada gurauan atau candaan atau saya rasa sindiran masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Seringkali, amin, hal itu suatu di bawah suatu candaan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita adalah pribadi-pribadi miliknya, saya percaya bahwa kita peka mendengar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena hal ini, amin, sangat membantu kita, bermanfaat bagi kita untuk menunjukkan dan menentukan masa depan kita ke depan. Saya sebelum mengenal akan keserius berada di dalam hal rohani atau berada di dalam firman. Seringkali hal rohani ini hanya sebagai suatu rutinitas dan seringkali menjadi beban. Kenapa sih hari Minggu harus ke gereja? Bukannya saya bisa bergabung bersama teman, atau bisa traveling, atau bisa berbuat sesuatu, atau mungkin bisa tidur seharian. Tetapi ini adalah menunjukkan sesuatu nilai yang salah kalau kita memiliki sudut pandang untuk melihat di dalam kedagingan. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam rencana Tuhan, bahwa waktu kita,
keseriusan kita, keausan kita akan menolong dan menentukan apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-3 sampai yang ke-4, firman Tuhan berkata, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak berada di belakang kita, dia berada di depan kita. Dia menuntun kita, membawa kita di dalam rencananya. Berbicara mengenai gembala yang baik, kita lihat di Mazmur pasal 23. Dia adalah gembala, menuntun kita, membawa kita. Dia berada di dalam garda terdepan, menghalau singa-singa yang akan menyerang domba-dombanya. Dia menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan selalu berada di depan kita karena kita mendengar suaranya. Kita lihat di dalam kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan menolong mereka, tiang awan menerangi mereka pada malam hari. Tiang api dan tiang awan menolong mereka pada siang hari. Ini adalah berbicara penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa ketika mereka mendengar suara Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia adalah Kristus Yesus. Menjadi pertanyaan yang berikut. Itu kan hanya buat orang-orang tertentu saja. Itu hanya bagi para pekerja atau pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak mau melakukan. Berat. Saya belum. Saya mau katakan amin. Hal ini seringkali terjadi karena kita tidak mengalami sendiri bagaimana lawatan Tuhan. Kita tidak sendiri amin mengundang Dia hadir di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan itu menolong kita karena Dia tidak pernah kita undang. Kita sering sibuk di dalam pekerjaan kita pagi, kita tidak terasa kembali lagi malam, tidur. Dan itu aktivitas yang menjadi rutinitas. Kita berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri. Dua alasan yang kita bisa ambil pada saat ini mengapa penting kita mendengar suara Tuhan. Ada dua kisah keberhasilan dan kegagalan ketika mendengarkan pesan atau panggilan Tuhan. Yang pertama kita lihat bahwa mendengar suara Tuhan adalah pilihan hidup atau mati. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 3a. Yesaya pasal yang ke-55 ayat poin yang 3a dikatakan di situ bagian A-nya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ada suatu kisah yang menarik mengenai poin ini, mendengar suara Tuhan. Mungkin saudara nanti bisa membaca di rumah, amin, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 37. Di dalam 1 Raja-Raja ini adalah berbicara mengenai kisah ketika Raja Ahab mengajak Raja Yosafat untuk berkoalisi merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja Aram. Apa yang terjadi, amin? Raja Yosafat meminta petunjuk Tuhan. Bertanya, dia meminta
melalui Nabi Mikha. Lalu apa yang terjadi? Nabi Mikha menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Apabila Raja Ahab melawan Raja Aram, akan mengalami tentang kegagalan dan akan berhubungan dengan kematian. Tetapi Raja Ahab tetap maju berperang. Seperti dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan telah pesankan kepadanya. Dia meninggalkan jubah rajanya. Dia menyamar supaya dia tidak kelihatan adalah sebagai seorang raja. Mungkin bisa saja dia menyamar sebagai seorang prajurit atau apapun. Dia meninggalkan kebanggaannya. Tetapi apa yang terjadi, amin, seseorang dari lawannya menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Ahab dan mati karena kehabisan darah. Saya lihat di dalam poin yang 34 dan 35 daripada 1 Raja-Raja 22. Dikatakan di situ, seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru dan pada hari itu, dan Raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palu kereta. Tuhan berkata tentang kegagalan, tetapi dia memaksakan diri. Seperti seakan-akan karena dia memakai apa yang disebut dengan baju jirahnya, baju pelindung. Berbicara mengenai bahwa dia mampu, bahwa tanpa Tuhan saya bisa melakukan, tanpa Tuhan saya bisa untuk berkarya, tanpa Tuhan saya bisa untuk memenuhi kehidupan saya, tanpa Tuhan kok saya bisa bersuka cita, saya bahagia. Seringkali akan timbul perkataan-perkataan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Perkara ini juga seperti mengingatkan kita ayat firman Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita sediakan telinga. Apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau proses kehidupan kita di dalam rencananya? Kita sediakan telinga kita. Kita mau peka. Kita lihat dalam kisah ini seorang raja seperti mau melakukan, bersandar di dalam kemampuan diri sendiri. Poin yang kedua pada saat ini, amin, kita melihat, mendengar suara Tuhan adalah menentukan keberhasilan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan dari skill yang kita miliki, atau kita memiliki pengalaman, serta seberapa giatnya kita untuk berusaha. Mungkin seringkali kita mendengar tentang orang-orang yang memiliki pekerja keras, siang malam bekerja, mencoba memenuhi segala kebutuhan, menyimpan uang, menabung, dan terfokus di dalam diri sendiri, amin. Dan kita mau lihat bahwa tanpa disadari, seringkali ada banyak kegagalan di atasnya. Ada sakit penyakit, ada kebutuhan yang lain. Tapi satu hal yang jarang disadari adalah bahwa keberhasilan kita tergantung dari kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Ada kisah juga di dalam Perjanjian Lama mengenai hal ini, amin. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Kita lihat di dalam kisah Daud ketika mau melakukan sesuatu untuk menyerang Filistin.
Pada waktu itu Daud bertanya kepada Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjara tempat-tempat penggirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbal balik dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Kita lihat ini kisah bagaimana Daud menyerang, merebut kota Keila. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Daud mengalami keberhasilan karena dia mendengar suara Tuhan. Pada saat dia mendengarkan suara Tuhan, amin, dia bertanya juga kepada orang-orangnya. Tapi apa yang dikatakan orang-orangnya? Orang-orangnya berkata tadi apa yang kita lihat di situ. Di sini aja kita sudah menjadi ketakutan. Di Yehuda kita sudah ketakutan. Kita bisa melihat orang-orang terdekat kita seringkali menghalangi kita untuk ikut di dalam rencana Tuhan. Seringkali kesibukan kita, hobi kita menghambat kita untuk kita dapat mendengar rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu baik, sehat bagi iman kita. Penyertaannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kerap kali berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saat pemberitaan firman Tuhan, banyak mendengar, tetapi tidak sungguh-sungguh berusaha memahami akibatnya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita belajar dari kesalahan dan kegagalan. Tuhan memberikan kita kisah-kisah ini supaya kita dapat memahami, mengerti. Mari kita memberi hati dan memusatkan pikiran, rela ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Itulah yang membawa pembaruan dalam hidup kita agar mampu menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Telinga yang sungguh mendengar akan menuntun kita pada jalan yang Tuhan sediakan. Ada dua pilihan. Kita mau mengikuti kisah Ahab, Raja Ahab, ketika dia tidak mendengar suara Tuhan, atau Daud yang mau mendengarkan suara Tuhan. Itulah pilihan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemberitaan kebenaran akan firman. Engkau yang menolong, yang menyertai kami. Langkah kami mau bersandar senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Tak terbatas kuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman. Bagi setiap yang hadir pada saat ini, Tuhan memberikan pilihan, dan Tuhan mengajarkan tentang perlunya kita mendengar suara Tuhan. Suaranya amin, begitu lembut, menuntun kita untuk terfokus di dalamnya. Dan seringkali amin, kuasa kegelapan iblis jahat datang merongrong dan membawa kita untuk teralih dari rencananya. Kalau saudara mengambil keputusan pada saat ini, ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau lebih lagi. Ampuni saya. Tuhan, tolong saya, mampukan saya
untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama. Kalau saudara ingin mau berdoa, ingin mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan angkat tangan saudara. Saudara ingin mau lebih lagi untuk bersama dengan Dia. Kalau tidak ada, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu kita, altar dibuka. Kalau saudara mau duduk di tempat duduk saudara, silakan. Altar dibuka pada saat ini. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mau mendengar daripada-Mu. Saya tahu Tuhan, saya lemah, tapi saya tahu Roh-Mu yang menolong, yang menuntun, sehingga saya berada di dalam rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan segala. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami dapat memanggil nama-Mu, kami dapat memuji, memuliakan Engkau Tuhan senantiasa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jemaat dan Kalau kita sudah selesai berdoa, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri pada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saudara. Mari amin. Apa yang kita dengarkan, mari kita bertumbuh di dalam iman, percaya. Mari kita gunakan waktu-waktu yang terbaik untuk kita memanggil Tuhan, untuk menaruh pengharapan kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu selalu menolong kami. Dan kami mau sendirikan telinga kami untuk mendengar rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Kita akan satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih Tuhan jamahan anugerah. Engkau yang memberkati kami. Dan bila Engkau yang menolong kami, menguatkan setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan, karya-Mu tak terbatas kuasa. Engkaulah Tuhan yang mulia, yang agung. Hadir-Mu tengah-tengah kami. Kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan biarlah berkat dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.